PSSI bocorkan 7 pemain kelas Eropa gabung timnas. Gol Marcelino bikin pelatih Inggris terangsang. Pemain keturunan Indonesia OTW gabung Barcelona. Terus diburu PSSI, striker gacor kelas dunia merapat. Simak informasi selengkapnya berikut ini. PSSI bocorkan 7 pemain kelas Eropa gabung timnas. Baru-baru ini, sebuah foto yang diunggah oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menarik perhatian netizen. Dalam foto tersebut, Yunus Nusi tampak berdiri di samping Marcelino yang sedang duduk di belakang meja kerjanya. Namun, yang mengejutkan bukan hanya karena keduanya, melainkan sebuah secarcik kertas putih yang terletak di atas meja tersebut. Kertas itu memuat tulisan naturalisasi pemain yang diduga berisi daftar nama yang diduga calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Dalam postingan @footballindonesia, tulisan pada kertas tersebut tidak terlihat jelas. Hanya saja netizen langsung melakukan analisis dan menyarankan beberapa nama beken yang mungkin tercantum dalam daftar itu. Di kolom komentar unggahan Yunus Nusi banyak spekulasi yang bermunculan. Salah satu nama yang paling beken sering disebut adalah bek Leeds United Pascal Struijk. Netizen juga mencurigai adanya nama-nama seperti Julian Urip dari AZ Alkmaar dan juga Mauro Zylstra dari FC Volendam. Seperti diketahui, Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia dari pihak kakek dan neneknya, serta Julian Urip yang berasal dari Surabaya melalui ayahnya menjadi sorotan utama. Kabar lain menyebutkan bahwa Mauro Zylstra telah mengirimkan dokumennya, sementara Struijk dan Urip disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi berkat darah Indonesia yang mereka miliki. Namun, meskipun netizen mengasumsikan nama-nama tersebut, daftar yang muncul dalam foto-foto ini tetap penuh misteri. Bisa jadi nama-nama yang ditulis bukanlah pemain yang sudah dikenal publik. Saat ini timnas Indonesia telah memiliki 14 pemain keturunan, sebagian besar diantaranya melalui proses naturalisasi. Pemain terbaru yang sedang dalam proses naturalisasi adalah Ole Romeni yang dipastikan akan selesai sebelum pertandingan timnas Indonesia pada Maret 2025. PSSI juga memastikan 2 pemain muda Dion Mart dan Tim Gibbons akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Gol Marcelino bikin pelatih Inggris terangsang. Pelatih Oxford United Des Buckingham mengatakan dirinya menyaksikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 19 November 2024. Dalam laga itu, Marcelino Ferdinand tampil sebagai aktor kemenangan. Pemain Oxford United ini memborong 2 gol kemenangan timnas Indonesia. Des Buckingham mengatakan bahwa ia menyaksikan laga di mana Marcelino tampil apik. Ia lantas memberikan pujian selangit. Marcelino mencetak 2 gol melawan negara kuat Arab Saudi merupakan hal luar biasa, kata pelatih Oxford United. Pernyataan Buckingham ini bak kode bahwa dirinya bisa memainkan Marcelino di laga-laga selanjutnya. Apalagi pemain berusia 20 tahun ini sudah masuk ke daftar susunan pemain Oxford United dalam 2 laga lalu, tapi masih duduk di bangku cadangan. Dengan bermain apik selama jeda internasional, bukan tak mungkin SKMSK DNC bakal menjalani debutnya di tim senior Oxford United, klub yang mentas di Liga Inggris. Adapun Oxford United dijadwalkan menghadapi Middlesbrough pada laga divisi Championship Sabtu 23 November 2024 malam WIB. Pemain keturunan Indonesia OTW gabung Barcelona. Kakak Eliano Reinders, Tijani Reinders, jelang bursa transfer musim dingin dirumorkan akan hengkang dari AC Milan. Salah satu media Belanda Football Zone melaporkan bahwa Tijani tertarik pada 2 klub besar Eropa, Barcelona dan Manchester City. Bersumber dari laporan terpercaya, menurut media Belanda itu, pemain 26 tahun milik AC Milan itu akan cocok bermain di Barcelona atau Manchester City. Rumor menyebut bahwa pihak Manchester City memilih untuk mencoba mendapatkan Tijani ke Etihad Stadium pada musim dingin mendatang. Pep Guardiola yang baru mendapatkan perpanjangan kontrak di City menilai Tijani jadi pemain yang tepat untuk menggantikan peran Rodri. Menurut Transfermarkt, Reinders saat ini bernilai 30 juta euro, sementara AC Milan pada musim panas lalu menggelontorkan dana 19 juta euro untuk merekrut Reinders dari AZ Alkmaar. Menariknya, media Belanda itu kemudian menyebut nama Eliano Reinders dalam laporan tersebut. Di
Akhir paragraf media Belanda itu mengulas sedikit soal Eliano yang sudah menjalani debut untuk timnas Indonesia. Belakangan Eliano jadi sorotan, ia bahkan sempat disebut tak bahagia di timnas Indonesia. Tudingan itu langsung dibantah oleh Eliano. Dalam daftar video yang diunggah oleh staf ofisial timnas Indonesia di akun TikTok Sandi Prastia 29, Eliano membeberkan perasaannya kepada para fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Terus diburu PSSI, striker gacor kelas dunia merapat. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan salah satu penyerang keturunan Belanda Indonesia yaitu Ole Romani akan menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Melansir dari akun Instagram pribadinya Erick Thohir, striker asal klub SC Utrecht berusia 24 tahun tersebut ditargetkan dapat bermain paling lambat pada bulan Maret 2025 mendatang saat timnas Indonesia menjalani matchday ke-7 dan ke-8 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Namun kendati sudah mendapatkan striker berkelas Ole Romani, PSSI ternyata masih berburu penyerang-penyerang keturunan lainnya untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, mencari penyerang-penyerang hebat berbakat itu tidaklah mudah. Jika ada pemain yang berposisi striker dan memiliki karir yang cukup bagus, tentunya akan menjadi pertimbangan baik dari PSSI maupun dari sang pemain itu sendiri untuk menerima tawaran membela timnas Indonesia di masa depan. Sejauh ini, PSSI memang telah memproses dua pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Kedua nama tersebut adalah Mauro Zylstra dan Ole Romani. Melansir dari laman resmi PSSI, sebelumnya PSSI juga telah memproses naturalisasi striker keturunan lainnya yakni Jens Reven dan kini sudah menjadi penggawat timnas Indonesia U20 dan diproyeksikan untuk naik kelas ke timnas U23. Sementara itu, proses naturalisasi Ole Romani dan Mauro Zylstra masih dalam tahap pengumpulan berkas-berkas guna diproses lebih lanjut. Diharapkan kedua pemain tersebut bisa menyelesaikan proses naturalisasinya paling lambat pada awal tahun 2025 mendatang. Kabar terbaru pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Kevin Dix mengungkap kondisinya pasca cedera saat debut di timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu mengungkapkan saat ini kondisi lututnya semakin membaik dan berharap bisa pulih lebih cepat. Dix menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya cukup berkesan karena langsung merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Namun sayangnya, Dix menjalani debut yang kurang indah. Timnas Indonesia dilumat Jepang 0-4 dan dirinya harus mengalami cedera lutut. Akibat cedera tersebut, pemain berusia 28 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-41, posisinya lalu digantikan Sandy Walsh. Kini, Dix mengungkapkan cederanya mulai membaik, walaupun pemain timnas Indonesia ini masih belum tahu pasti bagaimana kondisi dari lututnya. Tapi, pemain berdarah Maluku itu menekankan dirinya baik-baik saja dan sangat positif. Ia berharap segera menjalani sesi latihan bersama FC Copenhagen. Mulai kebakaran jenggot, Vietnam tantang timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi. Media Vietnam berani menantang timnas Indonesia mengalahkan negaranya tanpa pemain naturalisasi. Kedua negara akan bersua pada fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tantangan ini menyusul dari penampilan luar biasa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu penampilan paling apik skuad Garuda ditunjukkan dalam laga menghadapi timnas Arab Saudi Selasa 19 November 2024. Dalam laga itu, Jai Ites dan kolega sukses menang dengan skor 2-0 dan membuat timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Melihat hal tersebut, tim Merah Putih akan menjadi sorotan utama di Piala AFF 2024 atau yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia akan menggunakan sebagian besar pemain U22 dan hanya sedikit menggunakan pemain senior. Bukan hanya itu saja, asisten pelatih Nova Arianto juga menjelaskan akan ada 3 pemain naturalisasi yang dibawa yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Melihat Indonesia yang tetap membawa pemain naturalisasi di Piala AFF 2024, rupanya membuat publik Vietnam kebakaran jenggot. Bahkan salah satu media setempat sampai menantang agar skuad asuhan Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain naturalisasi. Tantangan itu tentu hanya sebuah gertakan saja karena publik Vietnam yang khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. Mereka takut jika lawan banyak diperkuat pemain naturalisasi, maka skuad arahan Kim Sang-sik akan sangat kesulitan. Terlebih timnas Indonesia dan Vietnam berada di satu grup yang sama. Oleh karena itu, pertarungan antara musuh bebuyutan akan terjadi sangat dini sejak di babak fase grup.
Dibocorkan orang dalam, PSSI datangkan gelandang hebat, suksesor Frenkie de Jong. Satu pemain keturunan berposisi sebagai gelandang tengah mirip seperti Tom Haye dikabarkan sudah dihubungi langsung oleh agen PSSI Vardy Bahtim. Pemain keturunan yang dimaksud adalah Milian Jimenez. Milian Jimenez merupakan pemain yang masih memiliki darah keturunan Indonesia. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pemain melalui Instagram pribadi beberapa waktu lalu. Pemain yang masih berusia 21 tahun itu kini memperkuat Aalborg BK di Liga Utama Denmark. Sebelumnya, Milian Jimenez memperkuat tim akademi dari PSV Eindhoven. Lahir di Nijmegen pada 13 Januari 2003, Milian Jimenez ternyata masih memiliki garis keturunan Kolombia. Selain Indonesia dan Belanda, ia merupakan keturunan Kolombia. Sejauh ini, saat membela Aalborg BK, Milian Jimenez sudah bermain sebanyak 13 kali dengan menyumbangkan 1 umpan gol, serta 5 kartu kuning telah ia terima. Di level internasional, dia pernah membela timnas Belanda U19 sebanyak 8 kali dengan catatan 1 gol. Mendengar adanya potensi Milian jadi gelandang yang bagus, PSSI langsung menghubungi sang pemain. Hal itu bisa berpotensi untuk memperdalam kekuatan timnas Indonesia di lini tengah. Pasalnya, lini tengah timnas Indonesia masih belum menemukan sosok yang sepadan dengan Tom Haye. Nama Milian disebut bisa jadi suksesor Tom Haye. Sebagai informasi, PSSI kini memang gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Tujuannya jelas, untuk memperkuat timnas pasukan Garuda agar bisa melesat di ranking FIFA dan menembus Piala Dunia. Memang, saat ini timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Martin Paes ciptakan save terbanyak di Asia. Kiper timnas Indonesia Martin Paes memberikan dampak besar bagi King Indo. Terbukti dari pencapaiannya masuk dalam daftar 10 kiper dengan penyelamatan terbanyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga memasuki laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Martin Paes mampu tampil solid di bawah gawang Garuda. Paes menjadi salah satu aktor penting dalam kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Tanpa penyelamatannya, skuad merah putih mungkin tak akan bisa menang clean sheet 2-0. Dalam 6 laga yang telah dijalani timnas Indonesia di grup C, Paes memang telah kebobolan 9 kali. Namun, dia juga tampil impresif karena banyak penyelamatannya yang mencegah Garuda kebobolan lebih banyak. Martin Paes diketahui debut bersama timnas Indonesia pada September 2024 saat imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Paes selalu tampil penuh dalam 5 laga termasuk saat melawan Jepang di mana ia membuat blunder dalam kekalahan 0-4. Dalam 6 laga yang telah dijalani timnas Indonesia di fase ini, Paes tercatat telah membuat 20 penyelamatan. Hal itu membuatnya menduduki peringkat ke-7 kiper dengan penyelamatan terbanyak, mengalahkan kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah 19 kali penyelamatan. Curi perhatian publik, Calvin Verdong jadi bintang iklan gedebak-gedebuk. Bek andalan timnas Indonesia Calvin Verdong baru-baru ini mencuri perhatian publik saat dirinya menjadi bintang iklan. Tampak senyum semringah dari pemain kelahiran Belanda itu hingga rela jatuh bangun saat berakting. Di media sosial tersebar potongan video yang menampilkan aksi Calvin Verdong saat menjadi bintang iklan. Ini menjadi penyegar bagi para pendukungnya setelah melihat pemain NEC Nijmegen itu berjuang tanpa lelah di lapangan. Pemain berusia 27 tahun ini terlihat sedang mengenakan setelan jas berwarna biru saat menjadi bintang iklan salah satu produk kopi. Dalam tayangan video tersebut, dia sampai melakukan roll depan ketika menjadi iklan. Aksi tersebut tentu dilakukan pemain kelahiran Belanda ini di atas matras untuk memastikan keamanan ketika melakukan gerakan akrobatik tersebut. Setelah berguling-guling di depan, tampak wajahnya yang dihiasi senyum semringah. Aksi akrobatik semacam ini pun tak luput menjadi perhatian netizen Indonesia, terutama bagi penggemarnya. Ada banyak sekali respons menarik dari warganet setelah menyaksikan aksi Verdong tersebut. Seperti diketahui, Calvin Verdong menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di bawah asuhan Sintayong.
sebab bek berusia 27 tahun tersebut selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi pos pertahanan timnas Indonesia. Sejak mengukir debutnya saat melawan Filipina, dia tak pernah menghilang dari daftar susunan pemain. Sejak saat itu, Kelvin Verdon selalu tampil sebagai starter dan tak tergantikan selama 2 kali 45 menit. Usai dibantai King Indo, Arab Saudi pecat pelatih untuk yang kedua kalinya. Nasib kurang baik dialami oleh Hervé Renard, baru kembali menangani Arab Saudi dalam 2 pertandingan. Dirinya yang pernah melatih pada 2019 sampai 2023 sudah diminta untuk mundur lagi. Desakan ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Qaw, setelah skuad Grand Falcon dipecudangi timnas Indonesia dengan skor 2-0. Hervé Renard dianggap bukan sosok yang tepat untuk menangani Arab Saudi yang sedang dalam situasi tidak bagus seperti sekarang ini. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan kemunduran diri, kata media Arab tersebut. Hervé Renard baru diangkat kembali menjadi pelatih Arab Saudi pada 26 Oktober 2024 untuk menggantikan Roberto Mancini setelah dipermalukan timnas Indonesia. Pertandingan perdananya cukup bagus, yakni dengan menahan imbang tuan rumah Australia. Namun ketika bertandang ke Indonesia, tim asuhannya dihajar 2 gol tanpa ampun.